Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam ini kita masih diberikan kenikmatan lahir maupun batin, terutama nikmat keluar masuknya napas ini. Dan tidak lupa kita panjatkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang di Padepokan maupun yang hadir secara online, sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk selalu mengikuti pengajian rutin malam Jumat di Padepokan Patrap, Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Sering ada yang selalu bertanya perihal tentang Wasito Quran. Wasito Quran pada hakikatnya adalah petunjuk bagi orang yang beriman atau orang yang bertakwa. Dan jangan sekali-kali kita dalam belajar Wasito Quran itu untuk meramal diri ataupun meramal masa depan. Bukan. Sesuai dengan ayat Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 2. La raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran adalah petunjuk huda bagi orang-orang yang bertakwa. Namun kita kadang sering salah menafsirkan gitu. Banyak yang bertanya, Kang Darman gimana caranya nih? Saya kok nggak bisa belajar Wasito Quran. Bukan nggak bisa, kalau saya nggak bisa ya nggak bisa, saya juga nggak bisa. Tapi niatkan di dalam belajar Wasito Quran itu kita untuk memohon petunjuk kepada Allah. Caranya, ya yakinkan dulu. Yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamnya Gusti Allah. Jadi jangan asal buka dan jangan main-main. Niatkan kita untuk mohon petunjuk. Bukan untuk meramal diri. Nah, saya pingin naik jabatan nih, bisa nggak Kang Darman? Ya terserah, kalau yakin ya lakonin, kalau enggak ya jangan. Karena jika kita mendustakan ayat-ayat Al-Quran atau kalamullah, maka ajabnya yang pedih itu akan kita alami saat itu juga. Contoh, ketika saya bertanya memohon petunjuk kepada Al-Quran atau dalam metode Wasito Quran, ketika saya itu pengen kaya, ketika saya buka, ya Allah, amanah saya diri, keadaan saya itu gini-gini amat. Nah itu kan ngeluh. Ketika saya buka, yang terjadi yaitu di juz terakhir surat Al-Qiyamah, berarti peringatan. Peringatan bagi saya kiamat. Maka di dalam belajar Wasito Quran, tanamkanlah pertama yaitu niat, kedua amanah kita yang mau kita lakonin atau kita tunaikan. Karena di situ kita, kalau secara lahiriah atau secara kasat mata kita belum dipahamkan, maka inilah metode Wasito Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam menunaikan amanah-amanah kita di setiap hari. Bukan di lain hari, tapi setiap hari. Saya yakin ketika kita yakini, imani bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang beriman. Al-Quran ini adalah kalamullah, kalamnya Gusti Allah. Jadi
Jangan punya pikiran, wah ini Al-Quran kok masih buatan manusia. Iya, manusia itu adalah lafalnya Allah juga. Nah, kita yakini dan tanamkan di dalam hati itu atau di dalam batin, yakin, seyakin-yakinnya. Dan sadari bahwa ketika kita bertanya kepada Al-Quran, tapi bukan kepada Al-Qurannya, tapi sadari kita bertanya kepada Allah pada hakikatnya. Maka mari kita sama-sama untuk belajar dan terus belajar memahami makna-makna ayat Al-Quran yang tersirat, bukan yang tersuratnya. Kalau yang tersurat itu, saya yakin anak-anak SD juga udah pada hafal, paham. Tapi secara hakikat, secara ilmu ma'rifatullah, yaitu yang tersirat. Maka yang tersirat inilah yang menjadi suatu petunjuk dan mujizat bagi orang yang beriman dan takwa. Jadi apapun yang kita tanyakan kepada Al-Quran dengan metode waskito Quran, ketika sudah mendapat petunjuk, kita harus tunaikan, kita jalankan. Karena kalau tidak dijalankan atau tidak ditunaikan, maka akan terjadilah suatu peringatan atau ajab. Dan cukup sekian opening dari saya. Sebelumnya mohon maaf karena tidak menyapa sahabat-sahabat PNSA dimanapun berada. Karena saking banyaknya gitu. Jadi kalau satu persatu disebut ya tidak mungkin karena waktu. Dan lebih lengkapnya, lebih jelasnya, dan lebih mendetil, maka saya persilakan Bapak Setio Purmanto yang lebih gamblang karena beliau adalah guru kita semua. Wassalamualaikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Bapak-bapak yang hadir di Padepokan malam hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Bisa kumpul di Padepokan. Selawat kepada Bapak Ibu yang ada di rumah dan saudara-saudara semua yang mengikuti live streaming melalui Facebook dan melalui YouTube. Ya, hari ini opening dibawakan oleh Kang Darman Siap 76 karena Mbah Bejonya sedang di Cirebon untuk dakwah di NSA. Baik, Bapak dan Ibu, ya alhamdulillah diskusi mengenai waskita Quran sangat dinamis ya, karena sangat berkaitan dengan kehidupan. Jadi langsung terasa.
saya sudah dapat sekitar 30-an hari. Jadi 1 bulan. Itu saya buat jurnal. Setiap hari saya catat. Perintah-perintahnya saya catat. Dan alhamdulillah, ya kalau diamalkan semua ya nggak bisa. Kadang satu ayat itu diamalkan sampai 30 hari aja masih. Ini tiap hari ada ayat-ayat yang baru. Tapi ya saya jalankan semampunya, sebisanya. Terus saya berinteraksi untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Menarik Bapak Ibu. Karena di situ kita itu kayak detektif. Ya. Detektif. Detektif Conan. Masih ingat film anak-anak itu Detektif Conan. Jadi seorang detektif itu berusaha untuk memecahkan puzzle. Puzzle itu teka-teki. Teka-teki. Bapak mungkin pernah membaca teka-teki silang, ngisi teka-teki silang. Ya, teka-teki silang itu nggak mungkin toh. Waton nulis kan nggak mungkin, mesti dipikir gitu ya. Apa gitu. Oh, ini tulis gitu. Seorang detektif itu berusaha memecahkan sandi, kode. Apa ahli memecahkan sandi, memecahkan kode, tanda gitu. Nah, kita ketika membaca Al-Qur'an itu kita juga memecahkan sandi-sandi, tanda-tanda yang diberikan Allah. Jadi kan nggak bisa memecahkan sandi, mau cepet-cepet itu kan nggak bisa. Dan Allah pun melarang kita untuk membaca Quran itu dengan cepat-cepat. Itu ada di ayat berapa lupa saya. Jangan kamu membaca Al-Quran itu dengan cepat-cepat. Tapi ayat itu kan jarang keluar ya Pak. Ayat itu disembunyikan. Nanti kalau dikeluarkan, diekspos gitu. Banyak yang tersinggung. Makanya disembunyikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru tahu, masa ada sih, ada ayatnya yang melarang kita baca Quran cepat-cepat. Loh ada. Saya sudah tahu lama. Ya, ayo Bapak Ibu. Apa? Tidak pernah diunggah, tidak pernah disampaikan di forum pengajian. Pasti nanti banyak yang tersinggung dengan ayat itu, padahal itu firman Allah. Baik. Nah, jadi kita itu seperti detektif yang memecahkan sandi. Memecahkan sandi. Sandi itu kode atau tanda. Ya, kalau kita di Quran ya memecahkan isyarah-isyarah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita baca satu ayat, ya, baca satu ayat, itu pertama kita harus tahu artinya. Yang kedua, harus dihubungkan dengan amanah kita apa. Yang ketiga, ada kesambungan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga ini ya yang sandi apa namanya puzzle-puzzle itu yang akan terpecahkan. Jadi sebuah ayat itu bisa kita artikan sederhana. Tapi kalau ketemu puzzle-nya, ketemu sandinya, ketemu isyarahnya, itu bisa lebih
mendalam. Itu kalau dengan kesadaran tinggi, dengan amanah yang tinggi, amanah yang besar, itu isyarah itu akan lebih jauh mendalam lagi. Jadi seperti tak pikir-pikir itu kok kayak detektif ya. Itu kadang buku jurnal saya itu saya buka-buka lagi. Apa ini? Oh, maksudnya Allah itu saya suruh begini-begini. Jadi kan ayat-ayat Quran itu kalau kita baca kan ya kayak dongeng tau Pak. Ceritanya Nabi Musa, ceritanya Nabi Isa, ceritanya Nabi Ibrahim. Kadang Allah berkata-kata kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, kamu jangan begini-begini, hei Muhammad." Kayak itu kan cerita gitu loh. Makanya Gus Dur itu benar. Apa itu yang aja mung apal Quran hadise, apa namanya? Ojo kalian gimana itu ya? Akeh kang apal Quran hadise seneng ngapirke marang liyane kapire dhewe enggak digatekke. Yen isih kotor ati akale. Jadi kalau kita melihat bahwa Quran itu hanya seperti itu saja, yang sesuai dengan terjemahan itu, ya nanti gunanya ya untuk mendebat-debat gitu, untuk nyalah-nyalahin orang. Padahal Quran itu untuk kita sendiri. Kalau itu ketemu kata sandinya, kata isyarah-isyarah Allah itu, ketemu kunci-kuncinya. Saya tuh pernah Pak, ini cerita mungkin pernah saya ceritakan belum ya, saya tuh diajak bapak saya. Dan bapak saya dulu punya beberapa becak gitu. Becaknya dibelandangi karo supire. Nah saya diajak sama bapak saya, ayo ajak neng Pak Kiai. Pundi Pak, neng Baki. Saya ingat saya di Baki situ Pak. Daleman mana mlebu sana lagi. Ya neng Mbah Abdurrahman. Nggih. Saya ngikut aja diajak waktu itu masih SMA, diajak sama bapak. Terus bapak saya ngomong, "Mbah niki becak saya ini apa dibawa pergi sama sopir." Ya. Mbah Abdurrahman ini buka Al-Qur'an. Ya kayak waskita Quran tuh Pak, dibuka ya ini, ini, terus dibaca sama beliau. Beliau kan sudah nggak usah pakai terjemahan, namanya Pak Kiai, dibaca, tenang aja, becakmu ku bali dewi, tenang saja nanti becakmu pulang sendiri dah, kamu pulang sana. Jadi, nah beliau kan berarti karena sudah mendalam ya, namanya Pak Kiai mungkin ya apa namanya kesadaran Allahnya itu sangat tinggi, kemudian kemampuan membaca isyarah-isyarah di dalam ayat-ayat itu sudah sangat ini sekali kan, akan terbaca petunjuk-petunjuk Allah itu. Nah kalau saya sendiri nggak sampai segitu, tapi wallahu alam nanti kalau kita sering terlatih ya Bapak Ibu ya, terlatih untuk apa namanya membaca Quran disertai dengan pemahaman akan isyarah-isyarah Allah itu nanti pasti akan paham. Dan itu petunjuk betul. La raiba fihi hudalil muttaqin. Mungkin kalau kita konsep sekarang Mbah Abdurrahman itu ya, amanahnya adalah tamu. Masalahnya becaknya hilang. Buka ayat, ya gitu. Terus ketemu ayat, oh perintahnya adalah tamunya suruh pulang, karena becak akan kembali sendiri.
Mungkin gitu ya. Terus perintahnya, rencananya apa ya Mbah Abdurrahman, dah kamu pulang sana, nanti becak makan balik, tenang aja. Pulang, becaknya balik. Nah, itu ya menggunakan Al-Quran, menggunakan waskita. Sebenarnya waskita Quran ini para kiai, para ulama udah sering menggunakan. Santri-santri itu sering nggak? Santri-santri itu kalau apa namanya ingin berpetunjuk Allah itu buka ya gini ya. Nah, ya lah. Nah, tapi kita buat lebih terprogram, lebih terkurikulum. Jadi agar kepekaan kita membaca tanda itu jelas gitu. Ya. Kenapa pakai Al-Quran? Kenapa pakai kitab Al-Quran itu? Wah, kemarin ada yang eksperimen pakai apa namanya? Pakai HP, Pak. Jadi kayak Las Vegas itu loh, Pak. Diputer gitu. Ketemu angka siji berarti surat Al-Baqarah. Pakai roller. Jangan pakai itu. Ini Al-Qur'an ini ada ininya, ada. Kenapa pakai kitab itu? Bukan pakai HP. Ya, ada lagi yang pakai membayangkan, diem gini, yang keluar apa, suratnya, ayatnya apa, itu ada. Ada lagi yang di YouTube itu main tunjuk ini. Gini, dibaca, itu ya ada. Tapi, kalau waskita Quran, ya, kalau menggunakan waskita Quran, itu harus pakai Al-Quran. Sebab Al-Quran itu menyimpan keseluruhan petunjuk-petunjuk Allah itu tersimpan di situ gitu loh. Ininya, isyarahnya itu ada di situ semua. Ya toh? 30 juz itu ada di situ semua gitu loh. Nyata gitu loh, faktanya ada gitu loh. Nah, kemudian apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan, kita doakan ke Allah, itu akan terjadi proses sinkronisasi. Sinkronisasi. Ini yang tidak bisa ditemukan di HP, di handphone, tidak bisa ditemukan di alam pikiran kita membayangkan. Jadi memang harus pakai terjemahan atau pakai Al-Quran. Nah, jadi tadi kembali ke kita harus seperti detektif. Wah, sangat ramudeng lah, gue kesusu. Aja kesusu baca ayat Gusti Allah kui. Jangan tergesa-gesa membaca ayat-ayatnya Allah. Itu merupakan puzzle. Nanti kalau puzzle itu antara kesadaran akan Allah dengan amanah, dengan ayat yang keluar itu klop, itu baru jawaban. Baru ketemu, wah iya saya disuruh Allah begini. Nah gitu. Kok ora ana perintahe wae. Sinau meneh, coba diwaca meneh. Glho perintahnya cetha ini. Makanya coba Bapak. Amanahnya apa? Kemudian ayat yang terbuka apa? Kemudian ya Allah ini apa? Minta sama Allah, wong itu petunjuknya Allah. Mohon petunjukmu ini apa? Ayat ini perintahmu apa ya Allah? Coba dianalisa lagi. Misalnya Kang Darman tadi minta kaya, ya Kang? Berarti sekarang belum kaya. Kaya hati ya Kang. Minta duit banyak Kang Darman. Dibuka kok ketemunya kok bab kiamat. Ya Kang? Ketemunya bab kematian. Coba perintahnya di mana? Antara minta kaya dengan minta petunjuk bisa kaya dengan
kiamat. Ayo. Itu puzzle. Nek kalau kita nggak mentelaah, artinya menjiwai betul, memang betul-betul ini perintah Allah, ya nggak bisa. Iya, tapi aku jaluk suka malah didudui kiamat. Gitu loh. Ini yang di YouTube mati. Yang di mana? Bentar. Sebentar saudara-saudara, gara tak gebrok ini mati. Ini kalau pakai apa namanya? Oke. Ulangi lagi. Nanti nyambung. Bentar. Nah, ayo kira-kira apa Pak? Perintahnya buat Kang Yusuf apa? Isa Yusuf itu. Kang Darman. Jaluk sugih ketika buka Quran metune bab kiamat. Bab kematian. Berarti perintahnya apa? Terus bunuh diri wae. Serah katuk itu. Ya? Mendekat ke Allah bisa. Artinya apa? Wis rasa njaluk sugih, kowe mendekatan ning Gusti Allah. Kan gitu, Pak. Perintah lain lagi apa? Peringatan. Kowe nek golek sugih, uripmu ki ora bakal suwe. Kowe kok sugih, urung sugih wis mati. Kowe aja arep golek sugih. Nah, gitu loh. Itu walah ya Allah, astagfirullahaladzim, berarti saya jangan sampai mencari kaya. Karena peringatannya jelas. Nah, puzzle itu jangan sampai kita pecahkan pakai hawa nafsu kita, Pak. Mesti radadi. Maka Quran sudah memberikan Allah sudah memberikan sebuah catatan. La raiba fihi hudalil mutakin, petunjuk bagi mereka yang ingin mengikuti perintahnya Allah. Mutakin itu takwa, itu artinya orang yang mengikuti perintahnya Allah. Lah nek kowe mengikuti perintah ya nafsumu ya nggak bisa, nggak ketemu. Jadi kita menggunakan bahasa kita persepsinya Allah, apa perintahnya Allah, bukan apa yang saya inginkan. Sama Pak, waktu itu ada orang yang, Pak, saya pensiunan, dulu penghasilan besar sekarang kecil, ini saya harus bagaimana untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak. Oke Pak, pensiunan masih tua bisa nggih? Dibuka biar rezeki itu Allah yang pegang, yes, temune. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Wes mati toh. Terus perintahnya apa? Berarti kan memang persiapan untuk menuju kematian toh. Wes ora rasa mikir dunya, ora rasa mikir duit. Tapi persiapkan dirimu untuk kembali kepada Allah. Itu kalau kita minta petunjuk Allah melalui Al-Qur'an itu ya gitu. Kok tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan? Lah kamu minta petunjuk Allah apa minta apa yang kamu inginkan? Petunjuk Allah. Lah petunjuk Allah ya bentuknya kiamat. Nah, itu puzzle. Menarik Bapak Ibu. Jadi setiap pagi itu buka Al-Qur'an. Ya Allah, apa yang harus saya kerjakan pada hari ini? Mohon petunjukmu. Buka, ya gitu. Nah, di situ ada ayat-ayat yang keluar. Kemudian analisa satu-satu. Ayat pertama ini perintahnya apa ya? Ayat kedua ini perintahnya apa ya? Ayat ketiga ini perintahnya apa ya? 4 ini perintahnya apa ya? Terus catat. Itu namanya tadabbur. Terus
Sakjane tadarusan itu ya gitu, tadarus itu deres itu ya gitu, menalaah satu persatu gitu. Ora kok giliran. Aku wis rukuk pertama, aku rukuk kedua, rukuk ketiga, bukan begitu. Tadarus itu artinya satu ayat gitu. Apa? Kamu dapat perintah apa? Kamu dapat perintah apa? Kamu dapat perintah apa? Kamu dapat perintah apa? Ayatnya sama. Itu namanya tadarus. Ya gandeng setiap masjid itu kejar tayang. Wah, masjid kono wis khataman awake dhewe durung. Yo. Buagi juse kowe jus 1 2 3 4 5 6 itu. Ah wong 30 bendina iso khataman no. Tapi apa ya gitu, Pak? Enggak. Itu tidak sesuai kaidah pertama ayat Al-Qur'an diturunkan. Iqra. Bacalah. Bacalah itu apa? Iqra, bacalah. Baca sing diwaca apa? Sing diwaca itu ya puzzle-nya itu. Bukan baca tulisan enggak ada. Masa Quran tuh turun berupa tulisan gitu? Iya, Pak. Kertas midok kleang mapok tulisan gua. Bukan. Rasulullah itu bukan berupa itu, tapi Rasul juga baca tanda ini apa. Terus kemudian beliau sampaikan. Dicatat para sahabat. Jadi Rasulullah itu dapat wahyu, kemudian ditulis, kan gitu Pak. Dari wahyu yang bukan tulisan, terus ditulis para sahabat, kan gitu. Ditulis. Nah, tulisan ini menyimpan doyo, kekuatan, mukjizat dari wahyu tadi. Nah, kalau kita ingin mengakses wahyu ini, mengakses mukjizatnya ini, maka kita harus membaca tulisannya dan membaca doyo atau membaca wahyu yang ada di balik tulisan itu. Kalau hanya membaca tulisan tok, wis tok retu apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Dapatnya ya dilagokke penak ning ati tenang. Ya apa bedane karo uyon-uyon? Woyo. Enggak dapat apa-apa tuh, Pak. Wong itu petunjuk kok. Dapatnya uyon-uyon, woyo. Dapat, Pak. Itu 1 huruf itu 10 kebaikan. Silahkan, nggak masalah. Tapi Al-Quran itu kita baru mendapatkan kebaikan kalau kita tahu wahyu di sebalik tulisan itu. Wahyu tumurun, wah iya. Tuk. Ini menarik ya Pak Ibu. Maka kalau mau membuktikan, amalkan waskita Quran selama 40 hari, catat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dengan amanah yang sama. Progresnya itu. Wah. Kalau mau membuktikan, bapak-bapak punya masalah apa? Yang kira-kira besar gitu loh Pak. Amanah besar, tanggung jawab besar itu. Selama 40 hari buka Quran, buka Quran. Setiap pagi aja, habis subuhan. Setelah selesai wirid, setelah selesai lain-lain, ya Allah, hamba mohon petunjuk-Mu melalui Al-Quran ini berkaitan dengan amanah saya yang sedang mengalami masalah bla 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 bla. Bismillahirrahmanirrahim. Biak gitu. Ketemu 1 halaman, baca semuanya. Jangan pakai kerenteke ati. Bahaya. Aku kerenteke ati kok neng sing ayat sing tengah yo. Jangan.
baca semuanya. Nanti di dalam semuanya itu akan akan ada tanda-tanda yang Allah berikan secara lebih menonjol. Nah, yang menonjol itu di baris bawah, di highlight, ditekankan, dikaji ulang. Yang penting adalah tahu perintahnya Allah apa di setiap ayat. Kadang-kadang satu halaman itu mendukung satu perintah. Kadang-kadang satu halaman ada 4-5 perintah. Nah, itu tergantung nanti kita dapatnya apa. Baik Bapak Ibu. Nah, kenapa 40 hari itu loh? Kalau 30 hari gimana? Ya enggak apa-apa. Ya enggak. Ya, kalau 1 hari ya enggak apa-apa. Sampai 1 hari kan enggak begitu terasa toh Pak. Gitu. 7 hari gimana Pak? Ya enggak apa-apa. Mosok 7 hari, 40 hari kok yasinan aja Pak. Tahlilan kok. Ya itu kan angka-angka yang bisa memudahkan penghafalan kita saja, ya tak? 7 hari, 40 hari, berapa lagi? 100 hari, pendak pisan, pendak pindu. Ayo geblak ngolahan. Geblake mbae. Nggih, monggo. Tadi ada 3 debata dari pikiran saya ada pertanyaan. Mencari petunjuk atau tanda perintah dari Allah lewat Al-Quran. Misal, kita punya beberapa amanah. Katakanlah amanah A, B, C. Ya. Amanah A kita buka dulu, ya. Tanda perintahnya apa? Kemudian amanah kedua, terus amanah ketiga itu bisa. Enggak apa-apa. Satu amanah, satu jurnal. Satu amanah, satu format yang sudah saya buat. Nanti silahkan, sudah saya share di grup. Itu satu amanah, satu jurnal. Makasih Pak. Kalau selama ini pokoknya buka kira-kira posisi jalan ke saya hari ini ya udah, saya jadi berpikir Pak. Berarti ini bisa digunakan untuk memecahkan persoalan yang kita hadapi beberapa amanah. Iya Pak. Ya, makasih Pak. Iya. Ya kita itu kan punya amanah yang beberapa toh. Ada yang banyak itu. Ada yang sedikit. Misalnya masalah pertanian Pak. Ya masalah sawah atau masalah apa itu tidak apa-apa buka. Ya. Maka di dalam bertani itu ya ada spiritnya, nanti Allah akan memberikan kunci-kuncinya gini. Guru, amanahnya murid, ya kan? Ya sama nanti. Atau orang tua, amanahnya anak. Suami amanahnya istri, istri amanahnya suami. Itu ya ada. Jadi silahkan nanti dibuat jurnalnya, masing-masing jurnal. Dan amalkan selama 40 hari. Yen kroso gitu. Nanti punya buku catatan sendiri Pak, tebel gini. Itu kadang saya bikin kayak bagan, saya bikin alurnya. Oh, gini. Ketemu rumusnya Pak. Jadi kadang-kadang tuh Allah, saya baca gini tuh kadang Allah mengirim sinyal ke dalam hati saya ini. Gitu, kalau kamu ingin mendapat pertolongan saya tuh kamu harus begini. Oh iya. Ayatnya ini. Jadi ketemu Pak. Ini Al-Quran ini luar biasa. Daripada diwarisi jimat, nah aku mending diwarisi Quran. Gitu. Daripada diwarisi keris, mending diwarisi Quran. Karena jelas.
Dan kita bisa membantu orang lain. Pak, kalau gak ada problem rumah tangga ngeten. Oke, kita buka Al-Quran ya. Karena kita sudah terbiasa, terlatih dengan membaca isyarah-isyarah Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita bisa menjelaskan, kamu gini, sebaiknya kamu gini. Itu kalau orang itu yang menyatakan Al-Quran tidak tersinggung, Pak. Tapi kalau tanpa Al-Quran yang menyatakan saya, orang marah. Misalnya Kang Darman, Pak Pur, saya pengen kaya, caranya gimana? Arep mati barang ijek mikir sugih we. Nesu nggak? Marah nggak? Marah. Tapi kalau buka Al-Quran sendiri, coba buka sendiri Kang, buka sendiri. Nah, apa perintahnya? Iya Pak, ini tentang kiamat Pak. Saya nggak boleh mencari dunia Pak. Saya harus mencari akhirat saya. Ya jalankan, kan gitu Pak. Tersinggung ya kan? Tapi kalau yang ngomong saya, tersinggung. Mulai kok padepokan malah. Padepokan gak ana sing rawat kok piye. Ini Bapak Ibu. Ya, ini mari kita sama-sama menggali manfaat sebesar-besarnya dari Al-Quran. Ya, yang selama ini hanya dihafal, yang selama ini hanya dibaca-baca, yang selama ini ditajwidi sampai tahsinnya itu sampai Al-Fatihah itu belajar sampai berbulan-bulan, itu Al-Fatihah tok itu. Wah, sekarang mari sama-sama kita pelajari isinya. Maka saya mengulang-ulang, kalau usianya itu sudah 50, mbok yo mari kita belajar waskita Quran. Umur 50 ijik belajar tahsin. Ya tahsin secukupnya lah. Nek ain ra iso ya ngain ngono ya. Iya to. Wong umur 60 meksa ain. Ain. Bendina mong owan ain ya. Wis ngain ngono ha. Itu malah justru bener daripada ain, lebih baik ngain. Ya memang mampunya segitu, Pak. Wong dudu wong Arab, wong Jawa. Wis umur 60 lah, kalau masih umur anak-anak, umur apa? Umur SD, umur TK, dikasih ain gitu masih ain itu masih bisa. Inilah Jawa. Muhammad Ngimron. Ya. Muhammad Imron kan angel, Pak. Muhammad Ngimron. Ngimron, teman saya namanya Ngimron, pakai NG. Ya bener gitu malah. Pakai Ngimron. Itu malah yang bener. Daripada Imron, nah, malah salah. Ya. Maka mari kita belajar waskita Quran untuk petunjuk-petunjuk hidup kita. Jadi Bapak Ibu, memahami Quran secara waskita itu tidak sulit. Yang penting tahu passwordnya. Saya ceritakan Bapak Ibu, Al-Quran 30 juz. Ya, 30 juz itu. Isinya kayak banget itu. Gitu, 30 juz itu berapa ayat? 6.666 ayat atau itu. Wah, ewonan cah. Ewonan, ribuan. Iya sing paham. Nah, ayat yang sebanyak itu passwordnya itu ada di Al-Fatihah. Pun dari ayat pertama sampai ayat 6.600 sekian itu ada di Al-Fatihah semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur. Gitu. Es. Kunci pertama syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sifat-sifatnya Allah, kasih sayang. Berarti semua Al-Quran itu ada beberapa mengandung kasih sayang, ada yang mengandung kebersyukuran. Ar-Rahmanir-Rahim ini T2, T3, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang menjadi raja. Berarti T3, ya, pasti menceritakan kekuasaan Allah. Nah, Iyyaka na'budu, nah, pasti ada perintah-perintah untuk bertakwa. Wa iyyaka nasta'in, pasti ada perintah-perintah untuk kita itu hanya minta kepada Allah, jangan sampai minta kepada yang lain, menduakan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, lurus ke Allah, ya tak? Al-Quran itu pasti mengajaknya lurus ke Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi itu 6.600 itu passwordnya ada di Al-Fatihah. Jadi kalau kita paham Al-Fatihah, perintah Allah yang ada di Al-Quran, karena Rasulullah itu menyebutkan babone Al-Quran. Babon itu apa, Pak? Induk. Induknya Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Kutuk-kutuknya. Kutuk-kutuknya anak-anaknya itu ada di Al-Quran itu. Nah, babonnya. Jadi kalau pengen paham keseluruhan, kowe cekelen babone kowe. Pegang mbok-mbokane, pegang induknya, kamu akan paham. Sekian ribu ayat itu tadi. Nah, sekarang untuk memahami Al-Fatihah itu ada passwordnya. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus ke Allah. Jadi kalau kita lurus ke Allah ini, kita akan paham Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ini kita paham, 6.600 itu akan paham, Pak. Jadi intinya Al-Quran ada di Al-Fatihah. Intinya Al-Fatihah ada di Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Makanya naik seminggu, aku tak mempelajari Al-Quran, aku ben dadi ustad, mau naik Jumatan ben aku diundang. Ya toh Pak, atau amplop Pak. Tak gitu. Itu ada niat gitu, tak. Oh sudah. Ininya sudah salah. Enggak lurus ke Allah. Al-Fatihah bakal paham. Al-Quran apa meneh. Karena sudah bukan takwa lagi, sudah tidak takwa lagi. Nek takwa itu melangkah jatuh karena Allah. Kalau ini kan karena duit. Aku tak mempelajari Quran, kok nek ana pengajian ben aku diundang dadi ustate, mulih-mulih entuk sangu. Ada niat seperti itu, sudah. Ini kacau mesti ini. Ya nggak dapat apa-apa, Pak. Nggak dapat petunjuk. Tapi ilmu dapat, ilmunya. Nah ini, makanya kalau mau mendapat petunjuk, yaitu harus lurus ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Niatnya karena Allah, memang mencari petunjuknya Allah. Nanti di Quran itu banyak apa Ibu. Jangan menduakan Allah, gitu loh. Esakan Allah, itu banyak sekali gitu. Makanya sampai Allah tuh ngajari gini sama saya.
dalam waskita Quran itu. Nek kowe kerja golek duit, kowe wis ora lurus ke Allah meneh. Wah, tenanan ora ya ngono. Ternyata betul. Kalau kamu sakit, berobat, pengen sembuh, itu sudah tidak lurus ke Allah. Karena kamu sudah menduakan aku dengan kesembuhanmu. Kalau kamu kerja cari duit, berarti kamu sudah menduakan aku dengan duit, dengan uang. Waduh. Loh, itu apa? Loh, ya itulah makanya Allah ngajari gitu kok. Tak pikir-pikir iya ya. Ya Allah. Kan itu tidak sempat terpikirkan sebelumnya toh, Pak. Rumangsa kondisi. Perasaan saya dulu, saya kerja cari duit, itu benar. Ternyata bagi Allah, kamu syirik. Waduh. Saya kerja cari duit, syirik. Saya sakit, berobat, cari sembuh, syirik. Saya sakit, minum obat untuk sembuh, syirik. Padahal syirik itu dosa yang tidak terampuni. Belai aneh. Bahasa Jawane enggak tahu, belai. Belai niku napa, Pak? Hah? Ciloko. Ciloko mencit. Nah, itu, Pak. Lah terus piye? Ya sudah, kamu kerja itu jalankan perintahku, bukan kamu cari duit. Pak Wahid itu menterapi orang bukan karena agar kesembuhan, Pak. Tapi karena diperintah Allah untuk membantu. Diperintah Allah untuk apa? Menterapi. Sudah titik, sembuh gak sembuh? Enggak tahu. Gitu. Tapi kan kadang-kadang kan terapis gitu, Pak. Banyak, Pak. Terapis itu orang golek duit, aku lagi duit, aku malah wegah. Tapi di dalam proses penyembuhan itu aku membantu orang, menterapi orang agar orang ini sembuh. Itu sudah syirik. Karena apa? Menduakan Allah dengan sembuh. Ora tipis cetok kuwi. Rasa tipis-tipisan. Oh, antara syirik dan iman itu kok tipis ya batasnya. Alasan ae. Genah cetok wela-wela gitu, Pak. Karena kalau sudah tidak ke Allah, itu sudah syirik. Tujuan loh ya. Kalau tujuannya untuk sembuh, tujuannya untuk duit, tujuannya untuk mencari nafkah keluarga, tujuannya untuk mencari kebahagiaan, tujuannya untuk mencari ketenangan, itu syirik. Wah. Sing wani ngomong ini ya mungkin tak. Kalau tapi ya saya berani kan ngomong ini, memang ini bener apa? Nah, itu Bapak Ibu. Ya kita ini belajar tauhid sampai segitu ya Bapak Ibu. Tapi maka mari kita belajar sedikit demi sedikit melalui waskita Quran. Itu betul-betul Butejo Bapak Ibu. Tahu Butejo? Solutif. Apa bukan Butejo karo solutif ya? Ya video yang sempat viral itu kan Butejo itu kan wong ora solutif ya gitu. Nah, Qurannya ada solutif, memberikan solusi gitu loh Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu kita menjadikan program waskita Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Insya Allah Bapak Ibu akan ketagihan. Ketagihan itu. Tuman. Kecanduan. Buka, wah cocok iki. Waduh. Tenan iki. Buka meneh. Wah, cocok iki. Sesuk buka meneh. Cocok iki, seneng. Seneng gitu loh. Ya. Jadi ada kecanduan, ada kesenangan baru, hobi baru. Besok kalau ditanya hobinya apa? Baca Quran. Wis mantap.
waskita Quran. Wah. Gleleng kan. Memang hobinya sekarang baca Quran. Ya. Maka kalau saya punya ide itu, saya kan ya profesi saya ini kan psikolog. Psikolog itu nomoni klien-klien yang agak stres-stres itu. Ya. Yang punya masalah rumit-rumit gitu. Ya, ritualnya itu konseling itu sebelum konseling itu buka Quran dulu. Tek gitu. Nah, di situ kan ada perintahnya. Ya Allah, amanah saya adalah pasien atau klien. Tandanya ini sedang bermasalah. Saya nggak tahu masalahnya apa, belum mulai ya. Dia bermasalah sesuai dengan apa yang dia hadapi sekarang. Petunjuknya apa ya Allah? Buka. Yang pernah saya buktikan juga, Pak. Ada klien mau datang, saya buka dulu. Saya baca, saya tandai itu. Saya pakai apa? Saya tandai ayat apa? Halamannya. Terus saya ngobrol sama klien. Oke Pak, sebelum Bapak kesini tadi, saya buka Al-Quran. Ini tandanya sudah ada di sini, baca sendiri. Loh Pak, ini kok cocok dengan saya Pak? Loh ini saya ini Pak. Wah iya Pak, ini betul ini saya. Nah itu bukti itu sering. Bukan 1 atau 2 kali, tapi berkali-kali. Ya, maka mari Bapak Ibu, saya harus ngomong apa lagi tentang Al-Quran. Ya, ini Quran ini sudah begitu jelas, sudah begitu nyata kemukjizatannya gitu loh. Tinggal kita ini pakai ini. Sayang kalau nggak kita pakai Pak. Umat Islam ini mau merujuk kemana lagi gitu loh. Secara real. Misalnya, saya minta bergurulah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Ngono ya bingung, gitu Pak. Gimana? Petunjuk sama Allah itu gimana? Nah, tapi kalau pakai Al-Quran, nih Al-Qurannya ini, minta petunjuk sama Allah melalui Al-Quran. Nah kan jelas. Dan tidak mungkin tersesat. Masa pakai Al-Quran tersesat Pak? Enggak Pak, aku nggak mau pakai Al-Quran. Nah kenapa? Nanti aku takut sesat no. Kalau kamu pakai Al-Quran takut sesat, pakai primbon saja sana. Iya toh? Nah. Pakai kartu tarot apa sana. Al-Quran nggak mungkin menyesatkan Bapak Ibu. Iya toh? Al-Quran tidak mungkin menyesatkan. Baik. Itu yang saya sampaikan pada malam hari ini tentang waskita Quran. Mudah-mudahan memberikan semangat, memberikan motivasi kepada Bapak Ibu kita semua untuk mulai mengkaji perintah-perintah Allah yang memang sangat individual sekali. Ya, sangat khusus sekali untuk diri kita sendiri. Baik. Di pertengahan tadi saya sampaikan bahwa kunci untuk mendapatkan pemahaman tentang Al-Quran yang 30 juz itu harus memahami Al-Fatihah. Untuk memahami Al-Fatihah maka harus lurus ke Allah. Nah, bagaimana untuk bisa lurus ke Allah? Untuk bisa lurus ke Allah, kita menggunakan namanya metode dzikir nafas. Dzikir nafas ini untuk melatih kita untuk lurus kepada Allah, yaitu dengan sadar Allah. Nah, jadi apa hubungannya dzikir nafas dengan waskita Quran? Hubungannya dzikir nafas dengan waskita Quran itu adalah ketika kita berzikir, maka jiwa kita lurus. Dengan jiwa yang lurus ini, maka kita akan lebih mudah memahami perintah-perintah Allah yang ada pada ayat-ayat yang tertulis atau isyarah-isyarah Allah yang tertulis melalui Al-Quran. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama melatih kesadaran kita
agar selalu lurus ke Allah melalui zikir nafas, ya. Persiapkan Bapak Ibu duduknya yang nyaman, boleh bersila, boleh duduk timpo, boleh berbaring, pokoknya yang nyaman saja, yang mana di rumah ya masing-masing. Baik. Kita melatih kesadaran kita agar tetap menyadari Allah, lurus ke Allah. Jangan ada niat apapun ya Bapak Ibu, kecuali niat ke Allah. Kita jalankan saja, kita lakukan saja tanpa tujuan apa-apa. Baratnya kita berjalan saja ke Allah, berjalan saja lurus ke Allah, tanpa niat yang lain-lain, tanpa tujuan apa-apa. Lurus, lempeng, kalau bahasa Jawa, madep, mantep, manteng, mancer, hanya ke Allah. Madep itu menghadap, mantep itu dengan kemantapan, keyakinan, manteng itu tidak berubah, tetap lurus, mancer itu terus diarahkan ke Allah. Luruskan jiwa kita agar kita paham makna bertauhid yang sebenarnya, agar kita terhindar dari kesyirikan-kesyirikan yang tidak kita sengaja. Bekerja itu adalah perintah Allah, bukan untuk mencari uang. Baik, sadari nafasnya Bapak Ibu. Kemudian sadari yang menggerakkan nafas, yaitu Allah. Sadari yang menggerakkan nafas, Allah. Yang menghidupkan nafas, yang menaikkan dan menurunkan nafas adalah Allah. Ya Allah, Engkau yang menggerakkan nafas saya, Engkau yang menaikkan nafas saya dan menurunkan nafas saya. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan nafas saya. Baik.
yang menaikkan dan menurunkan, yang menghidupkan. Baik, kita perluas perbuatan Allah yang kita sadari. Dari perbuatan Allah di nafas kita perluas perbuatan Allah di pikiran kita. Allah yang menggerakkan pikiran kita. Allah yang memberikan lintasan-lintasan pikiran kita. Jangan berhenti di menyadari pikiran, tapi Bapak Ibu menyadari Allah yang sedang menggerakkan pikiran kita. Karena pikiran kita adalah af'alnya Allah, adalah perbuatannya Allah. Kemudian perasaan kita hari ini, saat ini, kita diberi rasa apa oleh Allah. Sadari. Kemudian tubuh kita, dari mulai kepala sampai ujung kaki, mungkin ada keadaan-keadaan tertentu yang mulai kesemutan, yang kepalanya berat, yang ada rasa mungkin dadanya sakit, atau bagian-bagian tubuh yang sakit. Itu adalah perbuatan Allah. Sadari bahwa itu adalah perbuatan Allah. Sambil terus berzikir hu Allah dalam setiap hembusan dan tarikan nafas. Masuk nafas hu, nafas keluar Allah. Sambil menyaksikan Allah sedang berbuat apa terhadap pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita, sekitar kita. Allah yang menggerakkan semuanya, alam semesta tak terbatas.
fokuslah pada kesadaran terhadap Allah yang sedang berbuat. Kesadaran akan af'alnya Allah. Ya, jangan lepaskan hu Allahnya, terus lakukan hu Allah. Sambil menyadari perbuatan Allah. Menyadari Allah yang sedang berbuat terhadap pikiran, perasaan, tubuh kita, dan sekitar kita, dan alam semesta ini. Pertahankan Bapak Ibu, lakukan latihan-latihan seperti ini sesering mungkin, selepas sholat atau menjelang iqomah di masjid. Lakukan latihan kesadaran lurus ke Allah seperti ini. Insya Allah kita akan dimudahkan untuk memahami tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran. Lanjutkan zikir nafasnya, terus fokus pada kesadaran, lakukan sampai Bapak Ibu merasa cukup. Saya akan mengakhiri live streaming ini. Saya sudah mengantarkan Bapak Ibu, memandu Bapak Ibu. Silahkan dilanjutkan sendiri sampai merasa cukup.